Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pelatih Kamboja angkat topi kekuatan Garuda Muda, Sintayong dampingi Erick Thohir ke drawing Piala Asia di Doha, Qatar. Tak gentar, gelandang Timnas Indonesia siap lawan siapapun di semifinal. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pasca Kamboja melawan kekalahan 1-2 dari Timnas Indonesia U22 di Olympic Stadium Phnom Penh pada Rabu malam, pelatih Timnas Kamboja U22 Ryu Hirose pun memuji Timnas Indonesia U22 sebagai tim kuat Asia Tenggara, yang mana selevel dengan Thailand dan juga Vietnam. Pelatih asal Jepang itu pun menilai Timnas Indonesia U22 tampil dan layak untuk meraih kemenangan atas anak asuhnya. Timnas Indonesia U22 sekuat Thailand dan Vietnam di grup B. Mereka bermain lebih baik dan pantas untuk menang, kata Ryu Hirose dilansir dari Zing News. Timnas Indonesia U22 memastikan diri lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A dengan koleksi 12 poin. Sejatinya Indra Syafri tidak kaget dengan pencapaian Timnas Indonesia U22 yang berhasil keluar sebagai juara grup. Dia bahkan sudah yakin sejak awal bahwa Marcelino dan kawan-kawan akan finish sebagai teratas di grup A cabur sepak bola. Akan tetapi Indra cukup terkejut dengan cepatnya chemistry antar pemain terbentuk, mengingat kedalaman skuad baru benar-benar komplit pada 25 April kemarin, yakni setelah pemain abroad seperti Marcel dan Pratama Arhan bergabung. Timnas U22 Indonesia berhasil melangkah ke semifinal SEA Games tanpa terkalahkan seusai bungkam Kamboja. Pelatih Timnas U22 Indra Syafri pun tentu saja merasa puas dengan hasil yang diraih oleh anak asuhnya. Meski memang disayangkan Witan Sulaiman dan kawan-kawan gagal clean sheet, tetapi mereka tetap menjadi tim yang tak terkalahkan. Lebih lanjut, pelatih berusia 60 tahun itu pun memberikan pujian kepada permainan yang ditunjukkan oleh Kamboja, di mana menurutnya semangat pemain-pemain Kamboja sangat bagus dan ia menyebut perkembangan sepak bola Kamboja juga sangat bagus. Bagaimana tidak, Garuda Muda memang sempat dibuat jungkir balik oleh para pemain Kamboja karena serangan bertubi-tubi yang terus dilakukan. Meski hanya menurunkan pemain pelapis di laga kontra Kamboja, Timnas Indonesia berhasil menyelesaikan laga dengan kemenangan. Usut punya usut, menurut keterangan manajer Timnas Indonesia U22, selain ingin menunjukkan dominasinya, tetapi para pemain Garuda Muda juga dibocorkan mempunyai motivasi tambahan selain menyongsong medali emas, yakni bonus. Di mana setiap kali Garuda Muda menang atas tim lawan, maka Witan Sulaiman dan kawan-kawan dipastikan diganjar bonus. Beckham masuk dalam 20 pemain yang dibawa ke SEA Games tahun ini. Beberapa kali dia pun juga menjadi andalan di skuad Garuda Muda. Dalam hal ini, gelandang Timnas Indonesia U22 itu mengakui ada peran seniornya di Persib Bandung dalam SEA Games 2023 ini. Ya, ia mengaku sering berkomunikasi dengan 3 seniornya, yakni Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Mark Locke yang tampil di SEA Games edisi sebelumnya. Selain itu, jelang pertandingan, semua pemain dituntut fokus dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkap kondisi 2 pemainnya, yakni kiper Muhammad Adi Satrio dan Bagas Kava yang sempat mendapatkan perawatan dalam laga kontra Kamboja semalam. Ia menjelaskan Bagas dan Adi Satrio dipastikan tidak mengalami masalah berarti. Dengan kondisi pemain saat ini, Indra memastikan semua pemain yang dibawa ke Kamboja bisa turun pada babak semifinal melawan Thailand atau Vietnam pada Sabtu 14 Mei mendatang. Timnas Indonesia U22 memastikan diri lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A. Dengan begitu, Timnas Indonesia U22 nantinya akan menghadapi RRA grup B, yang mana posisi itu akan diperebutkan oleh Thailand dan Vietnam yang akan berjumpa pada Kamis malam. Disinggung soal siapa yang ingin dihadapi di babak semifinal, Indra mengatakan semua di luar kendalinya. Menurutnya pilihan justru ada di tangan Vietnam dan Thailand. Indonesia tidak bisa menghindar untuk lawan siapapun di semifinal. Mereka Thailand dan Vietnam tinggal pilih mau lawan kami atau Myanmar. Silahkan pilih, tugas Indra Syafri. Pemain Timnas Indonesia U22 Beckham Putra menegaskan timnya siap melawan siapa saja di babak semifinal SEA Games 2023. Beckham pun mengatakan timnya kini jauh lebih matang setelah melakoni 4 laga fase grup. Jadi rekan-rekannya sangat antusias dalam menatap laga semifinal untuk menjaga asal lolos ke final. Sementara itu untuk hasil manis di fase grup, ia pun bersyukur dengan pencapaian sempurna itu.
Timnas Myanmar U22 menekuk perlawanan Timnas Filipina U22 dengan skor 1-0 pada laga terakhir fase grup A SEA Games 2023. Kemenangan ini pun membuat Timnas Myanmar U22 mengunci tiket ke semifinal cabur sepak bola SEA Games 2023. Tim besutan Michael Veitenbener itu resmi mengumpulkan 9 poin dari 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Mereka tinggal menunggu juara dari grup B di partai semifinal cabur sepak bola SEA Games 2023. Simon McManamy ternyata turut hadir menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U22 versus Kamboja U22 di SEA Games 2023. Simon McManamy sendiri merupakan mantan pelatih Timnas Indonesia. Menjadi tidak mengherankan, pasalnya pelatih asal Skotlandia itu juga saat ini tengah menukangi klub Kamboja Visaka FC sejak Desember tahun lalu. Sebagian pemainnya pun turut dipanggil dalam skuad Kamboja U22 di SEA Games kali ini. Selain itu, dia juga punya kedekatan dengan Timnas Indonesia. McManamy pernah menjadi pelatih tim Merah Putih pada 2019 lalu. Tak heran jika laga Timnas Indonesia versus Kamboja menjadi salah satu laga yang spesial baginya. Dia pun mengakui sulit untuk mendukung salah satu dari kedua kesebelasan tersebut. Perjuangan Timnas Valorant di SEA Games 2023 di partai final terganjal dengan kecurangan Singapura. Supporter pun heboh dan ribut sejak semalam. Pada awal laga, semua pertandingan berjalan normal. Namun dalam kedudukan 10-4 untuk keunggulan tim Singapura, Timnas mengajukan technical pause. Saat technical pause inilah para penonton laga final mulai meributkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh tim Singapura. Dugaan kecurangan itu adalah bug abuse atau memanfaatkan bug pada game Valorant yang melanggar aturan pertandingan. Bug itu berupa fitur kamera sehingga tim Singapura bisa melihat posisi pemain Timnas dan menyerangnya. Bug abuse ini bisa dilihat oleh seluruh penonton karena muncul dalam live stream, dan hal inilah yang memicu keriuhan di kolom komentar live stream. Dugaan kecurangan itu pun diamini lewat rangkaian IG story dari Frankie ONG selaku sekjen PBEASI. Kekisruan pun berlangsung sampai tengah malam dan berujung dengan dihentikannya laga final. Hari ini Kamis sore akan jadi hari besar bagi Timnas Indonesia karena pengundian untuk fase grup Piala Asia 2023 akan digelar. Timnas Indonesia sendiri berada di pot 4 yang berarti non-unggulan terbawah bersama dengan India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong. Itu artinya tim Garuda Asuhan Sintayong berpeluang besar untuk langsung bertemu dengan para favorit juara Piala Asia 2023 maupun kuda hitamnya seperti Qatar, Jepang, Iran, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, maupun Uzbekistan dan Palestina. Namun itu bukan masalah besar, bisa kembali berlaga di kompetisi tertinggi di Asia sudah menjadi kesempatan berharga bagi Timnas Indonesia yang mana sudah absen sejak 2004 silam. Bisa bermain dengan taktik jelas menghadapi para raksasa dan menunjukkan kegigihan melawan negara yang sekiranya masih bisa ditaklukkan, rasanya sudah cukup. Piala Asia 2023 sendiri bakal bergulir di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Untuk drawing ini bakal diikuti langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tapi Erick kali ini tak akan datang sendiri ke drawing tersebut. Ia didampingi juru taktik Timnas Indonesia Sintayong dan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI. Setelah mengikuti drawing Piala Asia 2023 nanti, ia pun bakal kembali ke Indonesia untuk kemudian kembali bersiap menuju Kamboja untuk mendukung Garuda Muda berlaga di semifinal SEA Games Kamboja.